Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau merencanakan keselamatan sejak awal zaman. Engkau merencanakan putramu hadir ke dunia sejak awal, dan itulah kehendak-Mu untuk menyelamatkan manusia. Bukan hanya menciptakan, tapi menyelamatkan manusia. Engkau membaharui kemanusiaan kami, bukan hanya sebagai ciptaan, bukan hanya sebagai budak, tetapi sebagai anak yang Kau sayangi dan Kau cintai. Dan itu berasal dari tradisi Yahudi. Terpujilah nama-Mu kini sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, kalimat yang hari ini kita dengarkan dari bacaan Injil bahwa Yesus tak akan pernah menghapus hukum Taurat. Bahkan yang terkecil sekalipun, 1 iota pun tidak akan dihapus oleh Yesus. Apa ini artinya? Dan Yesus mengatakan bukan hanya itu, mempertahankan, memeliharanya, tapi juga menyempurnakannya, menggenapinya. Jadi bukan hanya menggenapi, tetapi juga menyempurnakan. Saudara, hal ini tampaknya sederhana, tetapi sungguh mengajak kita untuk berpikir lebih dalam apa arti makna keselamatan itu. Jadi kita mau melihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang panjang sekali, yang panjang sekali, bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia, tidak hanya menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatu, alam semesta, dan segala isinya, dan terlebih juga manusia dari berbagai macam suku, bangsa Batak, Jawa, Flores, Papua, Afrika, dan Afrika pun banyak, Eropa dan seterusnya, semua diciptakan Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Kita tidak tahu bagaimana dahulu Tuhan menciptakan, tapi yang penting peristiwa di dalam dunia ini bukan hanya sekedar Big Bang, bukan hanya sekedar orang mengatakan letusan gumpalan semesta alam lalu pecah menjadi segala sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar peristiwa alam, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan mengontrolnya. Ini penting bagi kita. Nah, dengan Tuhan mengontrolnya, maka Tuhan ciptaan manusia itu yang begitu banyak diambil dari Abraham. Ya, Abraham dipilih Allah sebagai bangsa direncanakan. Ya. Lalu Abraham tinggal di tanah terjanji. Yang dijanjikan Abraham, tanah terjanji, keturunannya akan sebanyak pasir di pantai, bintang di langit, dan seterusnya. Nah, kemudian muncul terus, kemudian hakim-hakim, para nabi. Ya. Nah, proses Yudeo, ya, sejarah bangsa Yahudi ini menjadi awal dari suatu nubuatan akan datangnya sang penyelamat, sang penebus. Dikatakan ada 456 nubuatan akan kehadiran sang juru selamat dalam perjanjian lama. Nah, kenapa Tuhan mau memanggil Abraham dan seterusnya sampai sekarang itu? Karena Tuhan ingin menunjukkan siapa dirinya itu. Dia bukanlah peristiwa Deus Machina, jadi alam semesta yang seperti mesin yang terus berubah, tapi ada pribadi yang kita namakan Allah yang mengontrol segala sesuatu. Nah, disitulah kemudian kita lihat bahwa Yesus yang juru selamat dan yang lahir lewat Bunda Maria, ya, Santo Yosef, dan seterusnya, dan mengkarya keselamatan dan gereja Katolik. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarah perjalanan ini, maka apa yang kita lakukan? Jadi bangsa Israel hari ini juga dikatakan bangsa yang bijaksana, bangsa yang punya pengetahuan. Secara khusus Tuhan memilih mereka, ya, mendidik mereka lah. Maka Musa sebagai tokohnya itu menunjukkan hukum Taurat, ya, kitab-kitab hukum Taurat yang harus dijalankan manusia. Karena manusia tanpa hukum Taurat ini, maka dia akan menjadi kacau balau. Ya, dan itu bisa kita lihat suku-suku lain yang tidak berasal dari keturunan Yahudi dan Abraham ini. Ya. Kita bisa melihat hati manusia yang licik, hati manusia yang dendam, manusia dikorbankan, manusia menyembah dewa-dewa asing. Ya. Dan itu juga di dalam suku kita perhatikan dulu. Bagaimana manusia makan manusia, bagaimana kita
animisme, menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah matahari dan seterusnya. Ya. Dia tidak mempunyai daya untuk bisa menjadi baik. Nah, bangsa Israel diberi secara khusus oleh Tuhan dengan hukum-hukum dan peraturannya supaya mereka mempertahankan manusia dan menyembah yang kita sebut Yahweh, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menuntun. Tuhan membuka sedikit-sedikit siapa dirinya. Dalam kitab Ibrani mengatakan kemudian Tuhan membuka lewat bangsa Yahudi lalu dibuka dan datanglah sampai sekarang dalam bahasa yang kita sebut Yesus Kristus, Allah yang menjanjikan keselamatan. Jadi penciptaan lalu ditambahkan katakanlah dengan penebusan, penyelamatan. Nah, penyelamatan inilah menyempurnakan perjanjian lama, ya, melanjutkan tapi juga menyempurnakan perjanjian. Maka Yesus mengatakan dia tidak akan menghabiskan, dia tidak akan menghilangkan, dia tidak akan memusnahkan perjanjian lama, karena Tuhan menggenapi tapi juga menyempurnakan apa yang kurang disempurnakan oleh Yesus. Maka Yesus menjadi tanda keselamatan, tanda penyempurnaan dari Allah. Ya, karena Yesus dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Nah, Abraham dan semua keturunan itu dari manusia yang dipilih, diterangi oleh Roh Kudus. Ya, maka kita lihat dalam Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu didampingi oleh awan yang menjadi tanda kehadiran Roh Kudus, pendampingan Roh Kudus. Nah, awan itulah yang kita kenal sekarang dalam hidup kita adalah Roh Kudus itu, mendampingi pikiran dan seluruh diri kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, lalu apa maknanya? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita sebagai orang yang mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, dengan seasli-aslinya, sebenar-benarnya, lewat para nabi, Musa, kemudian Yesus sendiri sebagai Allah, sebagai putra Allah yang menyatakan siapa Allah itu sesungguhnya. Jadi tujuan Tuhan memilih bangsa Israel ini untuk menunjukkan siapa Tuhan itu. Yahweh itu siapa? Nah, Yahweh itu menurut Yesus adalah siapa? Yaitu Bapa. Ya. Dalam kesatuan dengan Putra, dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Nah, itulah saudara, Yesus ya menjadi tanda pemenuhan. Nah, tanda pemenuhan itu di mana Yesus menetapkan ke-12 rasul, dan dari 12 rasul itu pemimpinnya adalah Petrus. Maka Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini, yaitu namanya Petrus, batu karang itu adalah Petrus, Petra, Kefas, pemimpin para rasul, akan kudirikan gerejaku dan tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghancurkan gereja. Ya. Aku akan mendirikan gereja, dan itulah gereja Katolik. Maka penerus Petrus itu adalah Paus. Paus itu bukan misalnya Paus Fransiskus itu pengganti dari siapa? Benediktus yang almarhum. Tidak. Fransiskus adalah pengganti Petrus. Coba ya Anda pikirkan itu ya. Jadi Paus Fransiskus adalah pengganti Petrus. Setiap paus adalah pengganti Petrus, bukan pengganti paus sebelumnya. Ini harus kita sadari sungguh-sungguh loh. Karena itulah pengganti Petrus ini yang kita sebut dengan paus ini menjadi pemimpin gereja yang menjalani katakanlah presidennya di seluruh dunia. Dialah yang mengorganisasi seluruh gereja Katolik, yang menentukan mana yang secara moral baik atau tidak baik ya. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah menyempurna dan penggenapan perjanjian lama, itulah gereja. Itulah dipimpin oleh Petrus, pengganti Petrus, yaitu para rasul. Para uskup lain adalah pengganti para rasul. Jadi para Petrus itu bersama kolegial dengan seluruh uskup seluruh dunia sebagai rasul-rasul yang lain seperti Yesus. Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain. Jadi konsekuensinya sangat besar. Konsekuensi sangat besar apa? Kita sebagai orang Katolik harus mempunyai karya misi. Ada dua sisi. Sisi pertama adalah mereka yang tidak mengenal perjanjian lama ini, ya, jalurnya ini. Maka siapa saja orang yang tidak beragama, bahkan orang Islam pun yang tidak sejalur dengan ini, ya tidak sejalur dengan ini, ya,
maka kita harus mewartakan siapa kebenaran. Abraham yang benar itu adalah Abraham yang dilanjutkan dengan Ishak, ya, dengan Yakub dan seterusnya, bukan anaknya Abraham yang lain. Meskipun kita tahu ada kebenaran-kebenaran di situ, tapi tidak seluruh kebenaran. Sejauh mana mereka juga mengikuti jalurnya Ismail, sejauh mana itu kita tahu. Sejauh mana Ismail terus melanjutkan semuanya, kita tidak pernah tahu. Nah, jadi kita mempunyai karya misi untuk orang-orang non-Kristen. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang Kristen lain? Kita juga harus mempunyai kewajiban untuk membenarkan gereja yang benar itu adalah gereja Kristus dalam gereja Katolik, the true church, di mana Yesus sendiri yang menciptakannya, mendirikannya. Ya, jadi kita punya karya misi untuk orang-orang non Kristen, tapi juga kita juga karya misi kebenaran gereja itu dalam gereja Katolik. Jadi orang-orang non Kristen pun harus kita katakan inilah the true church. Anda lihatlah tokoh-tokoh Kristen yang menemukan gereja sebenarnya, ya seperti Stephen Ray, seperti Scott Hahn, dan banyak tokoh-tokoh gereja lain yang kemudian tahu bahwa gereja Katolik adalah gereja yang paling benar. Meskipun di tempat lain ada elemen-elemen kebenaran, tapi bukan kebenaran full. Semoga Anda sebagai orang Katolik percaya dan yakin dan tak pernah meninggalkan iman ini karena apapun. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra,